warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Wijayanti dari Prodi Perbankan Syariah kelas B semester 2. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas tafsir dengan dosen pengampu Bapak Nur Fuadi Rahman. Baiklah, kita mulai. Di sini saya akan menjelaskan pengertian keadilan. Adil berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Secara terminologis, adil bermakna suatu sikap yang bebas dari diskriminasi ketidakjujuran. Dengan demikian, orang yang adil adalah orang sesuai dengan standar hukum, baik hukum agama, hukum positif, maupun hukum sosial yang berlaku dalam Al-Quran. Kata al disebut juga dengan qis, terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 9. Selanjutnya yaitu menurut ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang adil itu ialah orang yang jika marah, kemarahannya itu tidak menjerumuskannya kepada kebatilan, dan apabila ia senang, kesenangannya itu tidak mengeluarkannya dari kebenaran. Yang pertama, seorang muslim harus bersikap adil dan jujur pada diri sendiri, kerabat dekat, kaya dan miskin. Yang kedua, keadilan adalah milik seluruh umat manusia tanpa memandang suku, agama, status jabatan, ataupun strata sosial. Yang ketiga, di bidang yang selain persoalan hukum, keadilan bermakna bahwa seorang muslim harus dapat membuat penilaian objektif dan kritis kepada siapapun. Mengapa Islam menganggap sikap adil itu penting? Karena salah satu tujuan Islam adalah membentuk masyarakat yang menyelamatkan, yang membawa rahmat pada seluruh alam, rahmatan lil alamin. Terdapat dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Ayat ini memiliki sejumlah konsekuensi bagi seorang muslim. Konsep keadilan dalam Islam. Yang pertama, keadilan intelektual, yaitu pemikiran seseorang yang berani menyatakan bahwa sesuatu sebagai kebenaran atau kesalahan yang secara objektif, karena memang benar atau salah, bukan karena pertimbangan subjektif dan tendensial lainnya. Yang kedua, keadilan terhadap diri sendiri. Menegakkan keadilan pada diri sendiri itu hendaklah berani mengakui kesalahan dirinya sendiri dan bersedia menerima akibat daripada kesalahan tersebut. Keadilan pada diri sendiri itu dapat dipelihara apabila seseorang itu mempunyai ilmu tentang yang benar hak dan yang salah batil. Yang ketiga, adil kepada orang lain. Keadilan kepada orang lain artinya menyempurnakan hak mereka dan melaksanakan hukum secara saksama antara mereka, membela orang yang teraniaya dan menghukum orang yang bersalah. Berlaku adil kepada makhluk lain artinya dapat menempatkan pada tempat yang sesuai. Misalnya, adil pada binatang harus menempatkannya pada tempat yang layak menurut kebiasaan binatang tersebut. Jika memelihara binatang, harus disediakan tempat dan makanannya yang memadai. Jika binatang itu akan dimanfaatkan untuk kendaraan atau usaha pertanian, hendaknya dengan cara yang wajar. Jangan membebankan beban yang melampaui batas. Demikian pula, jika hendak dimakan, maka hendaklah disembelih dengan cara yang telah ditentukan oleh ajaran agama, dengan cara yang baik yang tidak menimbulkan kesakitan bagi binatang itu. Menjaga kelestarian lingkungan juga termasuk berbuat adil kepada makhluk lain. Bentuk lain adil adalah tawazun atau seimbang, meliputi fisik, akal, dan rohani. Sabda Nabi yang artinya berlaku adillah walaupun ke atas diri kamu sendiri. Berlaku adil kepada Allah sebagai makhluk ciptaannya. Dengan teguh kita harus melaksanakan apa yang diwajibkan kepada kita, sehingga benar-benar Allah sebagai Tuhan kita. Untuk mewujudkan keadilan kita kepada Allah, maka kita wajib beriman kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain, mengimani Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya, menjunjung tinggi petunjuk dan kebenaran daripadanya, yaitu mengimani Al-Quran sebagai wahyu Allah, menaati ketentuannya yaitu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Penegakan dan standar keadilan. Berlaku adil memerlukan kejelian dan ketajaman, di samping mutlak adanya mizan atau standar yang dipergunakan untuk menilai keadilan atau kezaliman seseorang. Mizan keadilan dalam Islam adalah Al-Quran. Firman Allah artinya, Allah lah yang menurunkan
kitab dengan membawa kebenaran dan menurunkan neraca keadilan. Rashid Ridha dalam tafsir Al-Manar menjelaskan ayat ini dengan mengatakan, sebaik-baik orang adalah orang yang bisa berhenti dari kezaliman dan permusuhan dengan hidayah Al-Quran. Kemudian, orang yang berhenti dari kezaliman karena kekuasaan atau penguasa, dan yang paling buruk adalah orang yang tidak bisa diterapi kecuali dengan kekerasan. Inilah yang dimaksudkan dengan al-hadid atau besi. Kezaliman dunia ini hanya bisa ditegaskan dengan Al-Quran yang telah mengharamkan kezaliman dan pengerusakan lainnya, sehingga manusia menjauhi kezaliman itu karena rasa takutnya kepada murka Allah di dunia dan di akhirat. Keutamaan dalam berbuat baik yang pertama, terciptanya rasa aman, tenang, dan tentram dalam jiwa dan ada rasa khawatir kepada orang lain karena tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan atau menyakiti orang lain. Yang kedua, membentuk pribadi yang dapat melaksanakan kewajiban dengan baik, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, menciptakan ketentraman dan kerukunan hidup, hubungan yang harmonis dan tertib dengan orang lain. Yang terakhir, dalam memanfaatkan alam sekitar untuk kemaslahatan dan kebaikan hidup di dunia dan di akhirat. Selanjutnya yaitu hadis tentang berlaku adil. Dari Abdillah bin bin As radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mereka-mereka yang berbuat adil di sisi Allah Ta'ala, kelak mereka akan berada di atas mimbar dari cahaya, dari tangan kanan Allah Ar-Rahman Azza wa Jalla, dan kedua tangan Allah Ta'ala adalah kanan. Mereka adalah orang-orang yang adil dalam menghukumi sesuatu, bahkan terhadap keluarga mereka sendiri, juga terhadap orang-orang yang mereka pimpin. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam membahas adil ini, Al-Quran menyebutkan lebih dari satu tempat, seperti contoh surah Al-An'am ayat 90, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Kata adil menurut Ibnu Atiyar telah berkata Al-Qadri, Abu Muhammad, adil adalah melakukan segala perkara yang difardukan dari segi akidah dan syariat, kehidupan manusia di dalam melaksanakan amanat dan meninggalkan kezaliman, menyampaikan amanat dan menghukum dengan adil. Terdapat dalam Quran surah Al-Nisa ayat 58, sebuah riwayat yang menceritakan ayat tentang memberikan amanat dan hak kepada yang berhak, serta menghukum dengan adil. Ini adalah sebuah kisah ketika terjadinya pembukaan kota Mekah. Ketika itu, penjaga Ka'bah adalah Utsman bin Abdullah Al-Dar. Beliau mengunci Ka'bah. Maka Abbas mengambil dengan paksa kunci tersebut. Lalu Rasulullah mengutus Ali radhiyallahu anhu untuk meminta Abbas mengembalikan kunci tersebut dan meminta maaf kepada Utsman bin Abdullah Al-Dar. Setelah itu, Ali radhiyallahu anhu pun menceritakan pada Utsman bin Abdullah Al-Dar bahwa ayat ini diturunkan kepadanya. Maka Utsman bin Abdullah Al-Dar pun memeluk Islam. Perintah awal dari ayat ini adalah supaya menjalani amanat dengan memberikannya kepada ahlinya bagi setiap muslimin, sama ada hak bagi dirinya sendiri maupun hak bagi orang lain serta hak Allah secara umum. Contoh menjaga amanah dalam hak Allah adalah seperti mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Menjaga amanah bagi hak manusia itu sendiri adalah seperti tidak melakukan kecuali apa yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Sedangkan menjaga amanah bagi orang lain adalah seperti tidak menipu, tidak bermualat, berjihad, dan nasihat. Setelah menetapkan amanah, maka datanglah giliran menghukumi dengan adil di antara manusia. Terdapat pula dalam surah Al-A'raf ayat 29, Ku menyuruh menjalankan keadilan, dan katakanlah luruskanlah muka dirimu di setiap sembahyang, dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya, sebagaimana Dia menciptakan kamu pada permulaan. Demikian pula lah kamu
akan kembali kepadanya. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah SWT memerintahkan hambanya yang mukmin agar menjadi orang yang benar-benar menegakkan keadilan.